Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita DMC Purwodadi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dari Pak Toto bisa hadir ke hadapan panjenengan semua. Di sampingnya Pak Toto ini ada mobil jenis Avanza, mobil sejuta umat yang terdapat permasalahan kebocoran oli seperti biasa. Memang seringkali di jenis Avanza ini terdapat kebocoran oli di bagian mesin ataupun di bagian mobil Innova juga hampir sama. Rata-rata penyebabnya untuk di bagian kebocoran itu di bagian atas atau di bagian tutup cover klep ataupun juga di bagian cover timing chain, biasanya seperti itu. Tapi di sini dari Pak Toto memperhatikan dari kebocoran-kebocoran yang ada ini dari cover deck klep atau tutup klep ini sampai ke bawah-bawah ke bagian transmisi. Katanya sudah dilakukan pencucian mesin, tapi dari oli ini masih rembes semua atau masih terdapat kebocoran oli yang mungkin sulit ditemukan karena dari si pemilik mobil juga tidak mengetahui pasti untuk kerusakan atau kebocorannya. Jadi di sini dari Pak Toto nanti akan sedikit membagikan video cara mengatasi kebocoran oli di bagian Avanza di kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan video dari kita DMC Purwodadi. Semoga dari apa yang Pak Toto bagikan nanti bisa bermanfaat untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Di sini dari Pak Toto sedikit membagikan untuk keadaan kebocoran oli. Di sini mungkin terlihat, mungkin kurang begitu jelas dari kameranya karena dari kamera juga pas-pasan. Jadi kualitas gambarnya mungkin kurang jelas. Nanti coba kita perjelas kembali dengan kita edit dari gambarnya. Ini di bagian sini bocor sampai ke bagian bawah. Untuk di bagian sebelah kiri sampai ke belakang. Kemudian untuk di bagian atas manifold intake ini juga terdapat kebocoran oli. Nanti kita bisa memulai untuk membuka di bagian saringan udara atau filter udara. Terdapat beberapa baut, 1, 2, terus 3 di bagian atas knalpot ini. Nanti bisa kita lepaskan. Setelah itu nanti bisa kita cabut untuk selang-selang ini, selang penguapan ataupun dari kabel-kabel yang menancap di bagian koil. Bisa dimulai Mas Udin. Sebetulnya untuk pengerjaan ini sangat mudah, tidak terlalu sulit. Mungkin dari para pemirsa yang jauh dari lokasi bengkel atau ada kesempatan untuk melakukan mengatasi kebocoran-kebocoran seperti ini bisa dilakukan sendiri. Karena dari alat-alat pun juga tidak terlalu banyak yang dibutuhkan. Hanya kunci T10, kemudian mungkin kunci shock 10 untuk lebih mempermudah untuk pelepasan di bagian baut yang mengait cover klep. Untuk soket-soket yang menancap di bagian filter ataupun di bagian kabel-kabel koil nanti bisa kita lepaskan. Wes. Sing bagian belakang belum. Udah. Sudah mulai terlihat dari cover deklapnya. Bisa kita lanjutkan untuk melepaskan kabel-kabel yang menancap di bagian atas.
Untuk pelepasan koil ini tidak perlu dilakukan penandaan karena terdapat kesamaan sebetulnya. Jadi terkadang ada yang ditandai atau diberi nomor, tapi pada dasarnya memang kalau koil tersebut masih normal, tidak perlu kita tandai dari koil-koilnya. Pada intinya dari baut-baut yang menempel di bagian atas ini kita lepaskan. Untuk mempermudah mungkin bagi para pemirsa yang masih awam untuk melakukan pembongkaran dari baut-baut bisa dikelompokkan. Mungkin dari pemasangan baut yang dilepas ini terdapat kebingungan, cukup dikelompokkan, ditaruh di bagian atas ini. Copot kene gak apa-apa. Sudah terlepas dari baut-baut klem dudukan di bagian cover deck lab. Bisa kita lanjutkan untuk melepaskan dari baut yang mengelilingi di bagian cover deck labnya. Sing iku gak sah, sing sebelah kene. Enak nggawa kunci nganu, kunci sok. Sambungannya sing cilik dawa wis. Ini lebih mudah menggunakan kunci yang ukuran kecil dari soknya, yang ukuran 1/4. Kalau kunci sok terlalu besar ini memang kadang yang ukuran setengah agak sempit dari tempatnya. Nanti untuk pipa di selang radiator ini tidak usah kita lepaskan, ketimbang nanti melakukan pengetapan air radiator, nanti bisa kita tarik seperti ini atau kita angkat, nanti bisa kita geser-geser dari pipanya. Kalau kesusahan bisa dilakukan untuk pelepasan dari pipa, tidak masalah, nanti ketimbang
nambah air radiator, bisa kita geser-geser saja. Wis kabeh ya. Sudah terlepas, oh belum, ada kabel massa yang belum kita lepas, masih 2 untuk di bagian belakang. Untuk di sebelah sini kita lepas saja nanti untuk lebih mempermudah. Dari kabel yang menghubung ke bagian kompresor AC juga untuk di bagian sensor crankshaft. Juga di bagian switch oli. Kok ini sotin? Untuk melepas di bagian sensor crankshaft ini, tekan saja, nanti bisa dicongkel dengan obeng, nanti akan keluar sendiri. Nah, sudah terlepas. Anu iki lho ngedangi. Ya, wis. Setelah dari baut semua kita lepas, bisa kita angkat. Nanti kita cuci terlebih dahulu. Bisa nanti memperhatikan untuk di bagian ini. Biasanya letak kebocoran-kebocoran dari bawaan pabrik ini memang tidak diberi lem. Apabila sudah terlalu keras dari seal di bagian cover deck lap ini, bisa dilakukan pergantian. Tapi apabila masih empuk, nanti bisa dilakukan untuk penambahan lem. Memang sebagus apapun dari kualitas seal ini, lama-kelamaan pasti akan terdapat keras dari karetnya. Memang harus dilakukan pergantian. Ini masih lumayan empuk, bisa kita tambahkan lem nantinya. Kita cuci dulu. Untuk di bagian media yang menempel di bagian mesin, nanti juga kita lakukan pembersihan, mungkin dicuci dengan bensin atau dari kotoran-kotoran yang menempel terlalu keras bisa kita bersihkan dengan sikat kawat ataupun dari kapek atau sekram. Nanti setelah semua terpasang, bisa kita lakukan pencucian untuk di bagian mesin agar nanti dari mesin ini tidak terdapat tambah kotor, karena biasanya kadar lembab oli seperti ini nanti akan mengundang debu. Kalau tidak kita bersihkan atau kita keringkan, nanti lama-kelamaan dari debu akan menempel di bagian mesin dan terlihat tidak rapi dari mesinnya, terdapat kotoran-kotoran yang menempel. Sementara dari cover ini akan kita bersihkan dulu. Solarnya nang jerigen wis eneng ora wi? Cek neng.
Wingi nang bensin nang botol entek apa di nganu lebokno Mahmat nang motor ta. Dari cover deklep telah kita cuci kembali. Ini Pak Toto ndak ngijoli atau nuker, jadi cuma kita cuci. Jadi kalau memang nyucinya bersih ya kayak gini, kayak dijoli anyar. Dan saat kita memeriksa dari perpak deklep atau seal deklep, ternyata sudah keras dan dari lubang di bagian lubang busi ini tadi terdapat patah satu. Dan telah kita lakukan pembelian untuk perpak deklep. Ini asli dari keluaran Toyota. Tapi ya mbah asli tenan bora, tapi di sini Toyota Genuine Part Pak Toto yes ngomong apa enenge. Jari ini tokonya ya asli harga Rp150.000. Tinggal kita pasang kembali. Memang kalau sudah keras dari seal deklep atau perpak deklep ini sangat-sangat kita sarankan untuk mengganti, karena nanti apabila terdapat panas dari olinya atau temperatur mesinnya nanti pasti akan menjadikan kebocoran kembali di bagian ini, celah-celah antara deklep dengan silinder headnya. Di samping itu mungkin ketebalan ini bisa memperhatikan di sini. Kita pasang dulu, nanti kita jelaskan sedikit. Jadi saat memperhatikan dari perpak di bagian seal ini harus memperhatikan juga dari ketebalannya. Biasanya apabila sudah rata dengan ini, karena pengencangan baut nanti berdasarkan patokan ini. Jadi ini sudah menempel di bagian silinder head, ini sudah kenceng. Karena dari perpak ini sudah kendor, meskipun diberi lem, tentunya juga akan terdapat kebocoran kembali apabila sudah terdapat ngimpes atau kempes dari perpak atau seal deklep ini. Ini kita tinggal tambahkan sedikit lem, bisa kita pasang kembali lemnya di Mas. Cukup tipis-tipis saja, yang penting rata dan nanti terlihat rapi, tidak terlihat dari bekas lemnya. Untuk lem yang kita gunakan bisa menggunakan lem jenis silikon yang tahan oli atau tahan temperatur panas lebih tinggi. Kita menggunakan merek Tribon. Kalau yang lebih mahal juga lebih bagus lagi. Tentunya akan lebih tahan panas lagi dari kualitas lem tersebut apabila lebih mahal. Kalau ini cukup murah, sekitar 35 ribuan untuk yang ukuran besar.
karena di sini juga banyak sekali dari wadah-wadah lem yang tersisa, jadi tidak perlu kita belikan, kita amalkan saja. Sing tuku ya wong-wong kae. Pak Toto cuma terdapat sisa-sisa yang bisa dipakai. Untuk sebelah sini juga kita tambahkan lem sedikit-sedikit saja. Nanti untuk pemasangan dari cover ini atau cover deck lap ini, patokannya bisa memperhatikan dari lubang ini. Ini terdapat 2 baut tanam yang menancap di bagian silinder head bagian atas. Nanti cukup kita masukkan ke lubang ini saja. Pokoknya kalau keduanya ini sudah masuk berarti sudah pas. Patokannya seperti itu saja dalam pemasangan. Sudah merata dari lemnya, bisa kita pasang. Nanti dipegangi ya Mas, digeser Mas pipane. Pastikan arah depan atau di bagian depan ini tutup pengisian oli ini di bagian depan, jangan sampai terbalik. Oh sebentar, ini akan kita tambahkan sedikit lem di bagian sambungan-sambungan cover timing chain, karena terdapat celah, mungkin saja dari celah ini akan menyebabkan kebocoran, karena juga hanya mengoleskan lem saja dari pabrikan ini. Memang di bagian depan ini tidak ada perpatnya, cuma memakai lem, cuma lemnya berkualitas dari pemasangan pabrik. Sudah hanya 2 tempat saja, ada sini juga. Nanti setelah kita pasang bisa kita cuci dari mesinnya. Pak Toto kebetulan ada steam, jadi untuk pencucian di bagian sini tidak terlalu detail. Nanti bisa kita semprot steam karena masih basah oli, jadi nanti juga akan bersih. Kita paskan dari lubang baut tanamnya. Setelah pas bisa kita dorong masuk. Nah ini sudah masuk, bisa kita pasang kembali dari baut-baut yang kita lepas tadi. Dipasangnya ya. Bautnya mah mbok kumbah mau terus yang teles punya oli toh. Yang ada ring hitamnya ini yang tengah. Karena Mas Agus sudah datang, ini Pak Toto tak nonton saja sambil cerita-cerita, sambil rokokan, kita ya pantes. Biar yang muda ini mencari pengalaman. Kalau Pak Toto wis wareg pengalaman masang-masang ini, jadi anak-anak ini sebenarnya belajar. Nanti kalau tidak kita beri kesempatan nanti tidak ada kemajuan. Jadi yang tua-tua seperti Pak Toto ini cukup membimbing saja atau memberi bimbingan atau arahan. Mungkin biasanya ada kesalahan baut, tempatnya lupa gitu aja, paling anak-anak punya permasalahan di situ. Yang klaim-klaim ini yang pendek-pendek gitu, yang pendek. Mas kontakan. Enggak, Pak Benet nomor kabel masa. Tembak. Karena tadi ada
Karena tadi ada perbaikan di bagian lampu atret atau lampu mundur di bagian belakang, pastinya juga melakukan posisi kontak. Mungkin nanti ada permasalahan bisa kita lakukan scan ataupun juga melepaskan dari kabel aki untuk di bagian min atau juga di bagian plus. Yang penting dari arus yang masuk ke bagian aki ini bisa terlepas atau tidak nyambung, nanti bisa kita reset kembali untuk sensor-sensornya. Biasanya akan sedikit tersimpan meskipun karena dari kabel-kabel sensor ini sudah terlepas berposisi kontak on, terkadang terdapat check engine yang menyala. Apabila menemui hal tersebut bisa melepas untuk di bagian kabel akinya, atau juga membuka di bagian sekring. Kita cari sekring yang ECU nanti dicabut, itu juga bisa mereset dari ECU-nya. Kabel masane loro, aja lali lho ya. Bautnya tendek-tendek. Wes. Bisa kita lanjutkan untuk pemasangan dari keempat koil. Posisi bisa menyesuaikan dari dudukan baut menghadapnya karena acak dari bentuknya, jadi mengikuti posisi baut. Setelah nanti dikencangkan dari kabel-kabel soket bisa terpasang, pastikan posisinya benar, jangan merubah-rubah dari posisi kabel karena sudah terdapat tempat-tempat tersendiri. Salah ketoknya sing ngarep dhewe, Din. Sudah kencang tigane ini. Dikencangi sisa timbang lali. Kabelnya masuk di sini. Nah, ini ditancapke dulu, nanti rak urutannya menak. Cabut loh, keliru toh. Nah, ini dipasang dulu. Pokoknya modelnya klemnya di klem kabel dipasang dulu, nanti tinggal menyesuaikan dari urutan pemasangan soket-soket. Ada switch oli di bagian bawah, switch oli, kabel arus di bagian kompresor juga
kabel sensor crankshaft. Kalau main shaftnya di bagian belakang tidak kita lepas tadi. Oke, sekalian klem ini lewatan mau bisa diputar tuh. Nah, udah. Itu butanya asal nancep aja mas, sampai klek. Udah rapat. Udah rapat itu. Switch oli udah. Udah dua karo Heeh. kompresor. Udah tinggal kabel coil, kabel gas. Nanti dari saringan udara kita pasang belakangan, akan kita cuci dulu dari mesinnya. Karena apabila nanti sudah terpasang dari saringan udara atau filter udara, nanti kita kesulitan untuk menyemprot di bagian sebelah sini untuk membersihkan bodi-bodi mesin. Ini nanti ditutupi dulu ya, pakai plastik tidak apa-apa. Resiko mas, mas, pakai mas, jenis karet gelang. Golek nanggon kono to. Kisoy, wes gak usah kisoy. Nah, ini lebih aman, airnya tidak masuk nanti. Dari bodi mesin akan kita semprot dulu, nanti baru kita pasang dari saringan udaranya. Setimnya gaduk ya, tekan kini ya. 10 ring pas kok nggak nyopot ya kabel aki timbang nyeken ya. Gon mainnya dicopot. Ini mau wis kencengan ya. Terus kabeh Tin sing mubeng ya Tin. Wis. Wis ngalah sik. Disisahke sik iku. Setelah dirasa dari oli juga kotoran-kotoran yang menempel kita bersihkan, nanti bisa kita keringkan atau mempercepat proses pengiringan dengan angin kompresor.
Dan saringan udara bisa kita pasang kembali. Udah pasang. Jangan lupa untuk selang-selang yang menempel di bagian sensor yang menempel di sebelah sini ataupun juga di bagian bawah dari throttle body ini juga harus kita pasang. Jangan lupa, kalau tidak dipasang nanti tidak bisa idle. Dari kabel lagi juga bisa kita pasang. Ini mas, dikencang sisan mas. Sudah semua? Enggak, anu wis tahu dipotong. Wis kabeh ya. Akan kita coba nyalakan dari mesinnya. Pastikan berposisi netral, kontak on sebentar. Bisa kita start. Alhamdulillah untuk pengerjaan sudah selesai. Nanti air yang ada yang menempel atau dari bekas pencucian ini nanti apabila dari mesin sudah panas pastinya akan kering. Terima kasih telah menonton video dari kita DMC Purwodadi. Mungkin dari apa yang Pak Toto bagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita DMC Purwodadi di tema-tema yang lain.